warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-temanku semuanya, siswa SMP Muhammadiyah 1 Surakarta yang saat ini baru kelas 7. Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi baru kepada teman-teman semuanya. Kalau yang sebelumnya materinya terkait dengan cerita fantasi, nah hari ini kita akan beralih ke materi yang baru, yaitu mengenai tag prosedur. Apa? Tag prosedur. Nah, apa sih tag prosedur itu? Ada yang sudah pernah dengar? Nah, saya kasih tahu ya. Tag prosedur adalah tag yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi teks itu bertujuan untuk memahamkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang benar, seperti itu. Misalnya yang simpel itu, contoh teks prosedur cara membuat mie instan. Nah, teman-teman pasti kan tahu kan, kalau di mie instan itu di belakangnya ada langkah-langkah cara membuat mie instan itu. Nah, itu adalah contoh teks prosedur seperti itu. Nah, selanjutnya teks prosedur itu juga mempunyai ciri-ciri loh. Nah, apa saja? Nah, yang pertama adalah berisi langkah-langkah berupa poin atau paragraf. Nah, jadi teks prosedur itu berisi langkah-langkah ya. Jadi dari langkah A, dari pembukaan sampai terakhir. Ada yang sederhana, ada yang kompleks. Seperti itu. Langkah-langkah misalnya satu, misal masak mie ya, rebus air, terus buka minyak, masukkan minyak, seperti itu. Nah, selanjutnya ada kalimat saran dan larangan. Nah, setelah tadi ada langkah-langkah, ada juga kalimat saran dan larangan. Misal saran, sarannya contohnya kalau dalam mie instan, panaskan mie selama 3 menit, seperti itu. Kalau yang larangan, misal di apa ya contohnya ya, kalau yang larangan misalnya ketika menonton TV, ketika sudah menyalakan jangan lupa untuk mematikan. Nah, itu adalah contoh larangan. Yang selanjutnya disusun secara sistematis dan detail. Jadi teks prosedur itu harus disusun secara sistematis dan detail, dari awal sampai akhir, step by step harus disusun secara detail, karena fungsinya adalah untuk memberikan arahan bagi para pembaca, seperti itu. Terus yang terakhir ada terdapat urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah-langkah prosedur. Jadi biar pembaca itu mudah untuk memahami, jadi dikasih angka-angka. Misal step 1 atau langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan seterusnya, tergantung teks prosedurnya itu tentang apa, seperti itu. Nah, teks prosedur juga mempunyai kaidah kebahasaan. Nah, yang pertama adalah menggunakan kata kerja perintah. Jadi karena untuk memahamkan seseorang, jadi menggunakan kalimat kerja perintah. Contohnya yang membuat mie instan adalah yang pertama rebuslah. Nah, rebuslah kan mengandung kata kerja perintah. Yang kedua, menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Nah, misal membahasnya cara membuat puding. Nah, cara membuat puding ini adalah kata teknisnya, cara membuat, cara memakai, seperti itu.
Nah, yang ketiga menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Nah, misal eh, cara membuat apa ya? Cara membuat sup. Misal rebus air. Selanjutnya, nah kata selanjutnya adalah merupakan kata penghubung atau konjungsi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang mengajak seperti itu. Contohnya, marilah menjaga kesehatan dengan berolahraga. Nah, kata marilah ini adalah salah satu contoh kalimat persuasif seperti itu. Nah, selanjutnya yang kelima menggunakan gambaran terperinci mengenai benda dan alat yang dipakai. Misal membuat jus, bahannya apa, alatnya apa, harus didetailkan alatnya apa aja. Misal kebutuhannya untuk membuat jus itu apa aja. Misal buahnya, blendernya, dan lain-lain seperti itu. Harus jelas, semuanya harus ada seperti itu. Yang terakhir, kaidah kebahasaan teks prosedur adalah menggunakan verba material atau tingkah laku ya. Jadi misal contoh verba material adalah yang mudah itu ini tuangkan mie ke dalam piring. Nah, kata tuangkan ini merupakan adalah verba material atau tingkah laku. Jadi menuangkan. Nah, menuangkan kan adalah perbuatan atau tingkah laku kayak gitu. Nah, teks prosedur juga mempunyai beberapa macam. Nah, ada dua macam teks prosedur. Yang pertama adalah teks prosedur yang sederhana, di mana langkah-langkah ini biasanya terdiri dari 2 hingga 4 langkah saja. Sepertinya contoh menyalakan televisi, misal tekan tombol power, atau dimulai dari sebelumnya, misal colokan kabel atau steker ke dalam stop kontak, terus tekan tombol on off, tunggu TV sampai hidup. Kalau mematikan ya tinggal tekan tombol off seperti itu. Nah, itu kan sederhana, hanya terdapat 2 sampai 4 langkah seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah teks prosedur kompleks. Nah, sesuai dengan namanya, jadi prosedur ini terdiri atas banyak langkah ya. Contohnya membuat KTP atau mendaftar sekolah. Nah, cara mendaftar sekolah kan banyak sekali. Misal datang ke tempatnya, mengisi formulir, tes ini, tes itu, dan lain-lain. Nah, itu kan banyak sekali. Bisa lebih dari 9 sampai 10 langkah. Makanya dinamakan teks prosedur kompleks. Jadi prosedurnya nggak cuman langkah-langkahnya nggak cuman sedikit, tapi banyak seperti itu. Yang selanjutnya, teks prosedur itu juga mempunyai ciri-ciri. Nah, apa aja ciri-cirinya? Yang pertama, teks prosedur itu ada pengantar atau pembuka. Misal cara membuat jus gitu. Nah, itu adalah pengantar. Yang kedua ada material. Material itu adalah bahan-bahan ya. Misal bahan-bahan untuk membuat jus apa aja. 1 buah, 2 blender, 3 es batu, 4 susu, dan lain-lain seperti itu. Nah, yang ketiga ada langkah-langkah. Langkah-langkah itu ya tadi step by step untuk kegiatan prosedur tersebut. Kalau membuat jus ya, yang pertama misal kupas jusnya, yang kedua potong potong kupas buahnya, terus potong buahnya, masukkan ke dalam blender, masukkan es batu, dan lain-lain seterusnya. Nah, yang terakhir adalah simpulan. Simpulan ini adalah simpulan adalah rangkuman dari kesemua proses membuat sesuatu atau teks prosedur itu. Jadi setelah kita membuat,
kita bisa membuat rangkuman seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah selesai. Nah, jadi itu tadi ada ciri-ciri kebahasaan teks prosedur. Nah, itu tadi materinya, ada pengertian teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, ada juga kaidah kebahasaan teks prosedur, terus macam-macam teks prosedur, dan yang terakhir adalah ciri-ciri ya. Jadi ciri-ciri teks prosedur itu apa saja, seperti itu. Nah, itu mungkin untuk materi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila mana kurang paham bisa ditanyakan melalui Google Classroom atau WhatsApp group seperti itu. Nah, tetap semangat, jaga kesehatannya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.